Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHB Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Oleh karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, oleh karena kebaikan Tuhan selalu berlimpah-limpah dari hari ke hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau, jika pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru, semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya berotoritas atas kami semua. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang kedua 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. God is so good. Tuhan itu baik. Oleh sebab itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah melihat, bahkan menyaksikan, bahkan mengalami kebaikan demi kebaikan Allah, apa yang harus kita lakukan? Pemazmur Daud mengatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Apa yang diingat? Kebaikan Tuhan. Kecenderungan kita sebagai manusia lebih mudah mengingat hal yang buruk. Aman bani jelek-jelek pasti diingat, kemudian luang-luang ya. Kebaikan kemudian dengan cepat dilupakan, mudah dilupakan. Sangat mudah untuk mengingat yang buruk dan sangat sulit melihat yang baik, apalagi mengingat ya. Kemudian juga ada kecenderungan orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak bisa menghargai pemberian orang, maka juga dia sangat sulit melihat kebaikan. Ada juga ketika kecenderungan kita manusia melihat keadaan, situasi, penderita dan persoalan sehingga kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita cenderung dan fokus kepada persoalan dan masalah yang begitu menekan, menindih hidup kita, bagaikan gunung yang besar menekan pundak kita, maka saudara jangankan memuji Tuhan ya, jangankan bersorak-sorai haleluya gitu ya, tersenyum saja begitu susah dan begitu berat. Pemazmur Daud, kita tidak hanya mensyukuri akan berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan, terlebih berkat-berkat rohani yang kita sudah terima. Ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia, dan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan sudah melepaskan kita, mengangkat kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, hukuman maut. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala kutuk dosa, dan Tuhan sudah memberikan kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ingat segala kebaikannya. Kalau kita sudah mengingat segala kebaikan Tuhan, maka dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Mengucap syukur di sini menggunakan kata present passive imperatif. Artinya sebuah perintah yang harus dikerjakan, dilakukan secara terus-menerus dalam segala situasi keadaan.
Kalau situasi baik-baik saja, keadaannya nyaman-nyaman saja, kita gampang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, I love you Lord. Tapi ketika situasi sulit, bahkan hal yang buruk menimpa kita, bisakah kita mengucap syukur? Mengucap syukur sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Tapi Tuhan menyuruh kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam situasi apapun kita selalu mengucap syukur. Jujur, apa yang sering sekali meluap atau apa yang sering sekali kita ucapkan lewat bibir kita? Ya, apakah ucapan syukur atau sering sekali kekecewaan? Ya, kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, omelan, ya, bersungut-sungut. Bahkan kita menuduh dan menyalahkan Tuhan, ya. Ketika kita belum mampu untuk mengucap syukur, maka sering sekali yang kita ucapkan adalah hal-hal yang tidak baik. Bahagia itu sederhana, bersaudara. Bahagia tidak harus kita memiliki apa yang ada dalam dunia ini. Mobil mewah, rumah yang megah, rumah yang besar, deposito yang banyak. Bahagia tidak diukur dari apa yang kita miliki di dunia ini, bersaudara. Tetapi sejauh mana kita bisa mengucap syukur, walaupun dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita mampu mengucap syukur, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita mengalami bahagia yang sesungguhnya. Dan ketika kita sudah mengingat kebaikan Tuhan dan kita mengucap syukur, maka sesuai introitus kita, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka dengan sukacita, ya, kita akan dapat menolong orang lain, menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita fokus kepada kebaikan Tuhan, menghitung berkat-berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka sejelek seburuk apapun orang lain, kita akan tetap melihat hal-hal yang baik. Seburuk, sejelek apapun masalah yang kita hadapi, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Namun jika kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, sebaik apapun orang lain, bahkan sebaik apapun keadaan, seberhasil apapun yang kita terima, maka kita tidak akan dapat melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, God is so good, maka kita mengingat kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakannya. Kemudian yang kedua, kita akan mampu mengucap syukur dan hidup kita membawa impact, dampak, dan kita mampu bertolong-tolongan membantu sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Tuhan, tidak ada yang dapat membantah akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah begitu nyata dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan berkelimpahan, terlebih berkat keselamatan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Bila firman-Mu ini Tuhan Yesus termeterai dalam hati dan pikiran kami dan dalam nurani kami, untuk kami terus mengingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kami bertolong-tolongan, peduli terhadap sesama kami. Dan ketika kami mengingat kebaikan Tuhan, maka kami akan selalu melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang pahit sekalipun. Dan ketika orang sejahat apapun, kami tetap melihat kebaikan Tuhan.
Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Neng Hiang Bian Base dimanapun mereka berada, setiap pribadi dan keluarga dengan persoalan yang mereka alami Tuhan. Hubungan suami istri, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan, pergaulan, masa depan, bergumul akan teman hidup, jodoh, bahkan bergumul keturunan, sakit penyakit, biaya hidup masa depan, masa tua. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus tetap baik dalam segala sesuatu. Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bila kami terus berharap kepada mengandalkan Tuhan, sebab mengandalkan Tuhan tidak pernah mengecewakan, mengandalkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan supaya mengalami kebaikan dan kebaikan Allah di tengah sulit apapun. Mereka tetap melihat dan mengatakan Tuhan itu baik. God is so good di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon Kau menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan menghiburkan. Sekiranya ada beban berat, Tuhan memberikan mereka kelegaan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan Galang Neng Hiang Bian Base mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan pada hari ini, bahkan untuk seterus dan selama-lamanya. Kami berdoa pemerintahan kami Indonesia ini, Tuhan Kau juga memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, supaya mengalami berkat, damai sejahtera dari Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau Tuhan melawat bangsa kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.